cantikin. Iya lo ya. Ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya sudah bisa terpenuhi kuotanya. Nanti sambil menunggu yang lainnya datang karena kita juga dibatasi. Baik, kita mulai saja pertemuan kita yang keempat. Saya di sini akan tatap muka ini tidak akan menjelaskan teoritisnya karena teoritisnya itu udah saya buatkan videonya. Itu kalian bisa akses di e-learningnya dan itu udah saya linkkan ke YouTube channel saya. Jadi silakan disaksikan, disimak, dipelajari. Untuk secara teorinya sudah saya berikan, itu kita bahas tentang sistem grafika komputer. Nah, adapun tatap muka kita kali ini saya akan bahas tentang praktek processing yang awal. Artinya kalau minggu lalu, pekan lalu kita perkenalan terhadap tools processing, maka sekarang kita udah mulai mempraktekannya dengan codingan-codingan yang sangat-sangat sederhana. Artinya sebelum kalian diajak ke codingan yang lebih kompleks, kalian perlu mengetahui ya dasar-dasarnya dulu seperti itu. Dan untuk bukunya, e-booknya sudah saya share juga, yang modul praktikum dan juga buku yang paling pertama itu yang akan kita gunakan. Oke, baik, langsung saja sekarang kita akan mulai ke prakteknya. Kita gunakan processing. Saya akan share. Oke. Baik, di sini saya pertama akan menyampaikan tentang modul praktikum grafika komputer. Ini menggunakan processing versi 1, jadi cukup lama, tetapi tidak ada masalah. Kenapa? Karena versi 1 dengan versi 3 yang digunakan saat ini tidak jauh berbeda kalau dari sisi penampakan ataupun fungsi-fungsi tulisannya atau komen-komennya. Yang berbeda di versi 3 yang terbaru itu library-nya lebih lengkap seperti itu. Artinya untuk awal kita masih bisa mengikutinya. Nah, kalau ini masih bicara tentang sejarahnya saja, jadi bisa kita skip. Kemudian processing, sejarah processing juga bisa kita skip karena minggu lalu atau pekan lalu kita sudah bermain. Dan ini mungkin tampilan yang versi 1 masih seperti ini. Di sini ada 2. Yang pertama tampilan untuk bekerjanya, kita lakukan coding di sini. Sementara tampilan ini, display Windows ini adalah jika codingan kita sudah dijalankan, maka akan tampil pop up Windows yang menunjukkan hasil codingan kita seperti ini. Kemudian ini ada beberapa tools yang umum digunakan untuk yang processing versi 3. Ini tinggal 2, yaitu run dengan stop. Sementara untuk tools yang lainnya ini di skip atau di hide ya. Artinya kita fokus ke bagian yang ini aja, yaitu untuk run aplikasi atau stop codingan kita. Baik, sekarang kita akan mulai langsung praktek menggunakan processing. Oke. Dari sini nanti setelah kita coba selesaikan atau saya demokan praktek bagian sini, codingan yang ini, saya akan lanjut di e-book yang ini. E-book yang sudah saya berikan ini covernya biar kalian nggak salah. Second edition. Kita bisa skip yang chapter 1. Kita bisa langsung ke chapter 2, yaitu starting to code. Di sini sudah perkenalan sama ini. Beda tampilan tetapi sama saja. Oke. Dan your first program. Nah, jadi setelah kita coba praktekkan yang buku praktikum ini, nanti saya akan saya lanjutkan dengan yang ini. Oke ya. Baik, sekarang kita mulai yang pertama dulu.
Di sini diminta untuk membuat suatu program menggunakan processing yang masih sangat sederhana. Baru bicara tentang lebar atau ukuran layar kerja. Layar kerja ibaratnya kalau buku gambar, kalian disuruh gambar itu pakai buku gambar A3 atau A4. Kemudian dari A3 atau A4 itu kalian buat lagi garis pinggir yang kotakan seperti itu. Pastinya tidak mungkin kalau kalian menggunakan buku gambar ukuran A4, kalian ingin membuat layar kerjanya itu ukuran A3. Itu sangat tidak mungkin. Tapi sebaliknya, kalau kalian pakai buku gambarnya A3 yang besar, kalian hanya ingin saya kerjanya cuma di ukuran A4, kalian gambar A4 atau ukuran A4. Itu sangat memungkinkan. Nah, proses atau pembuatan seperti itu kita istilahkan dengan layar, mempersiapkan layar, di mana perintahnya adalah size. Size di sini terdiri dari komponennya width dengan height, lebar dan tinggi. Contoh misalnya di sini ada 200,200, artinya panjangnya 200, tingginya juga 200 atau lebarnya terserahlah sebutannya. Oke, sekarang kita lanjut dipraktekkan. Ini bisa kalian lihat. Ini adalah tampilan processing. Saya menggunakan processing versi 3.5.4. Ya mungkin kalau kalian yang baru download juga tidak jauh berbeda dengan yang saya gunakan. Artinya tidak ada masalah. Ketika nanti kalian diminta untuk mengumpulkan tugas, kalian tinggal save, file tersebut dikirim, nanti bisa saya buka di processing saya. Baik, kita mulai saja prakteknya. Size ukuran misalnya 200,200. Jangan lupa titik komanya. Oke, ini perhatikan di sini di processing. Inilah keuntungan processing. Ketika kita melakukan codingan, kemudian ada yang kurang, ada yang salah atau sedemikian rupa typo dan sejenisnya, processing akan memberitahukan. Contohnya seperti ini. Missing a semicolon, artinya codingan saya ini masih ada yang kurang, yaitu semicolon, titik koma. Nah, ketika diberikan, bisa diperhatikan hilang. Berarti ini codingan udah benar. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa? Pewarnaan latar atau background. Warna background, oke. Ini penggabungan dari elemen red, green, blue, RGB ataupun pakai grayscale, abu-abu. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya. Kita langsung praktek saja. Misal perintahnya background itu background. Misalnya pakai 0. Nah, kalian perhatikan mengapa dia tetap merah? Karena saya salah typo. Ini kan sering tuh kita yang suka ngetik saking cepetnya kah, atau saking ngantuknya kah, atau nggak fokus, atau nggak sinkron, atau antara otak dengan jari, atau segala macamnya lah alasan-alasan kalian yang menyebabkan salah ketik gitu. Oke, nah processing sudah memberitahukan, jadi bisa ketahuan the function background does not exist. Oh, berarti saya salah ketik nih, bukan itu maksud saya. Tapi yang saya maksud adalah background, kurang D. Setelah dibenarkan, dia tidak ada, sudah menghilang. Artinya codingan kita sudah benar. Nah, dengan 2 baris kode ini saja, menggunakan processing itu sudah bisa. Kita bisa menjalankannya, bisa klik ini, yang segitiga ini, tulisan run. Bisa pakai sketch, kemudian pilih run. Atau bisa juga kalau yang suka pakai kombinasi Ctrl R. Oke. Kita lihat dari 2 baris ini akan tampil seperti apa. Oke, nih. Ini yang kalian lihat. Hasilnya adalah suatu bentuk segi 4 berwarna hitam. Mengapa bentuk segi 4? Karena kita memberikan dia size 200,200. Kenapa dia berwarna hitam? Karena kita memberikan dia background warna hitam itu mulai dari 0. Range-nya antara 0 sampai dengan 255. Jadi kalau 0 hitam, kalau 255 putih. Di antaranya itu abu-abu, yaitu gray. Dengan nilai 128. Oke, kita coba sekarang. Kita ganti sekarang 128 sesuai dengan modul.
Kemudian ini saya berbeda dengan modul untuk menunjukkan perbedaannya, misalnya 500. Kita coba jalankan. Baik, kita lihat lebih panjang. Kalau tadi cuma 200 sampai sini kotak, sekarang lebih panjang karena 500. Sementara backgroundnya warnanya abu-abu karena saya menggunakan 128. Gimana kalau misalnya warnanya 255? Oke, hasilnya berwarna putih. Di sana ada lagi, gimana kalau 0,128,255 misalnya. Ini warnanya apa? Oke, warnanya biru. Nah, ini yang perlu kalian ketahui karena terkait masalah tugas kalian nanti di modul itu. Oke. Yang 0 ini red, ini green, ini blue. Nah, sebagai contoh misalnya saya akan berikan 00255, red, green, blue. Oke, warnanya biru. Kalau misalnya yang ini 255, ini 0, dia akan memberikan warna warnanya hijau. Dan bisa ditebak kalau kita beri dia 255, 00 warnanya merah. Silakan kalian praktekkan sendiri karena ada kaitannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Tidak ada. Oke, ini ada kaitan dengan tugas yang akan kalian kumpulkan nanti, yaitu kalian lakukan analisis pada listing di atas. Maksudnya listing-listing ini, size ini untuk apa, ini angka-angka apa, background ini untuk apa, nilainya berapa. Nah, apabila kalian sudah bisa menganalisisnya, maka kalian buat suatu aplikasi atau suatu program, menggunakan processing, buat layar output dengan ukuran bebas. Jadi bebas, tidak harus selalu 200. Karena kalian sudah mempelajari 200 ukuran layar. Saya pengen 500 kali 500. Saya pengen 1000 kali 1000. Silakan. Kalau ingin yang coba 2000 kali 2000. Nah, kalau VGA kalian kuat, mungkin. Kenapa? Balik lagi ke teori awal saya. Nggak mungkin kalian membuat layar kerja di buku gambar ukuran A4, tapi kalian pengen layar kerjanya ukuran A3. Tapi kebalikannya, kalau buku gambar kalian A3 kemudian kalian ingin layar kerjanya A4, itu masih bisa. Ini sama aja. Kalau komputer Anda resolusinya misalnya yang paling jago berapa tuh? 19 atau yang 20 sekian. Nah, kemudian kalian ingin buat layar kerja di atasnya, itu sangat tidak mungkin. Tapi kalau layar kerja di bawahnya, itu memungkinkan. Nah, kata sangat tidak mungkin ini jangan diartikan nanti error, Pak. Silakan coba sendiri. Oke, silakan coba sendiri. Karena saya bisa memberitahukan bukan error yang terjadi, melainkan akan kepotong. Cuman kalian biar tidak penasaran, ya explore sendiri. Resolusi tertinggi kalian, VGA kalian berapa? Coba kalian gunakan lebih besar dari itu. Apa memungkinkan atau tidak? Silakan jawabannya berikan. Alasan-alasannya seperti itu. Itu nanti menjadi bahan diskusi kalian saja. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama kita masih sangat-sangat sederhana sekali. Codingan-codingannya masih 2 baris. Sekarang saya akan mengajak pada kalian untuk yang lebih advance. Ya. Di sini e-booknya digunakan. Kita akan menggambar elips. Nah, pada processing, ketika kita ingin menggambar suatu bangun datar, misal segi 4, persegi panjang, segitiga, lingkaran, itu tinggal menggunakan kode-kodenya ini, perintah-perintahnya.
Oke, contoh di sini. Kita akan menggunakan elips atau lingkaran di mana ukurannya 50, 50, 80, 80. Jalankan. Lihat. Dia akan menghasilkan seperti ini. Suatu lingkaran, elips, karena perintahnya elips. Elips itu untuk membuat lingkaran, bukan circle, tetapi elips. Pak, apakah circle ada? Silahkan dicoba. Silahkan dicoba, di bukunya ada, kemudian di tutorialnya ada, itu banyak sekali di processing websitenya sudah ada. Saya pengen circle, Pak. Silahkan dicoba. Oke. Di sini baru menunjukkan tentang elips. Nah, tapi di sini penting. Kenapa? Untuk mengetahui apa sih makna dari angka-angka ini. Gimana kalau misalnya saya beri di sini 150? Kira-kira apa yang terjadi kalau 150? Perhatikan dia lingkarannya di sini, ukurannya seperti ini. Oke, kalau saya pakai yang 150 akan jadi seperti apa? Ternyata dia bergeser ke sebelah kanan posisinya. Kalau saya berikan dia nilai 200, kira-kira akan terjadi seperti apa? Oke, dia kepotong. Mengapa kepotong? Ada yang bisa jawab? Oke. Ukuran size-nya 200. Oke, berarti dia berada di titik 200 sebelah sininya, paling habis. Oke, artinya gambar kalian tidak kenapa-napa. Bahkan kalau kalian buat, Pak, saya pengen tahu, Pak, kalau 500 gimana? Ya silakan aja. Error nggak? Enggak. Yang terjadi apa? Ya gambar ada di lokasi tersebut, cuman tidak nampak di layar kerja kalian. Paham ya? Nah, sekarang kita rubah lagi dia misalnya ke posisi di tengah-tengah deh, 100. Kemudian angka 80 ini apa? Kita coba gimana kalau kita buat 100. Kita buat 100 ya. Apa yang terjadi? Bentuk lingkarannya menjadi oval. Ya kan? Apalagi kalau kita beri dia 150. Ini akan lebih oval lagi dengan arahnya horizontal. Nah. Oke. Kemudian kalau kita sebaliknya, oke. Bentuknya seperti ya, mata kucing. Nah, oval yang vertikal. Jadi, dengan seperti ini, ya, kalau kalian bisa baca sebetulnya nantinya nilai-nilai di sini ini menentukan apa? Yang pasti ini X, Y, X, Y. Oke, nilai X1, Y1, X2, Y2. Itu posisinya, penilaiannya. Kalau ingin buat lingkaran berarti XY-nya harus ukurannya sama, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke codingan yang lebih kompleks. Sedikit lebih kompleks sebetulnya, belum kompleks banget sebetulnya. Ya.
Ini lingkarannya ada garis-garisnya. Bisa dihilangkan. Nanti ada perintahnya untuk menghilangkan garis ginian. Jadi hanya tinggal warnanya saja. Atau kalian kalau mau juga bisa seperti ini. Karena itu adalah by default, dia pakai warna hitam. Kalian bisa nanti pakai fill. Misalnya 255. Banyak teknik-teknik yang bisa kalian gunakan. Ini baru pengenalan-pengenalan saja untuk memahami kalian tentang koordinat-koordinat yang akan digunakan, khususnya koordinat layar. Ini nanti bisa hilang nih. Ini fillnya 255 putih. Kalau fillnya 0, warnanya apa kalau 0? Hitam. Kita lihat apakah dia berwarna hitam si elipsnya. Survei membuktikan hitam. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa berkreasi lagi. Misal kalian membuat elips 2. Bisa nggak Pak? Elipsnya 2 Pak. Oke, tetapi X-nya saya lebih jauh Pak. Gimana? Di 250 Pak. Ukurnya tetap sama Pak. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau kalian besarkan lagi, kemudian kalian beri senyum, kalian udah membuat suatu ya icon, ya kan? Ini bisa seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup mudah ya? Bisa. Misalnya pengen berapa? Pengen 500. Layar kerjanya kita rubah dari sininya, di size-nya. Iya, size-nya kita rubah, kita ganti. Makanya tadi yang saya bilang, silakan kalian hitung sebesar-besarnya, mau buat sebesar-besarnya. Tapi ingat batasan-batasannya. Seperti ini. Nanti ada lagi perintah membuat arch. Kalau kalian ingin bisa membuat senyum kayak gini nih. Senyuman gitu kan. Ingin dia tersenyum, bisa. Ingin buat dia garis lurus, bisa. Nah, akhirnya kalian sudah mempelajari untuk grafika komputer. Oh, saya bisa dong buat icon hanya berdasarkan coding kayak gini, dijalankan jadi gambar. Ya itulah fungsi dari grafika komputer. Kalian ngoding jadinya gambar gitu loh. Paham ya tentang grafika komputer jadinya kan? Oke. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Karena belum selesai nih. Biar elipsnya ada di bawah. Oke, di bawah yang mana nih? Kalian tinggal bermain, makanya ini saya bilang bermainnya koordinat. Mau mainnya di 200. Anda tinggal tahu posisi-posisi XY-nya ini. Oke. Makanya pelajaran dasarnya adalah nanti insya Allah kalau nggak salah pekan depan itu kita bicara tentang koordinat. Nah, seperti ini. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang di bawah yang ini nih, codingan yang ini, yang 200 ini ada di bawah. Sementara yang 100 masih di atas. Oke. Jadi bermainnya apa ya? Bermainnya koordinat-koordinat ini. Kalau masih sederhana, kita asumsinya gampang ya, masih sederhana seperti ini. Tapi kalau coding kalian sudah banyak, kemudian kalian tidak paham dengan titik koordinat-koordinatnya, ya lumayan mumet. Oke. Lumayan mumet. Belum lagi nanti di materi berikutnya ini kita bisa membuat gambar seperti ini berbaris-baris. Tidak perlu kalian copy. Kita bisa pakai perintah kalau di codingan yaitu looping, itu bisa. Oke, paham ya? Nanti kita pakai variabel itu nanti ke depannya. Ini baru pengenalannya aja dulu. Baik. Untuk materi ini saya skip sampai di sini dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya, pengenalan terhadap fungsi. Oke. Fungsi yaitu void setup dan void draw. Ini sedikit lebih kompleks. Mengapa?
Karena kalau yang kita lihat ini statis. Artinya apa? Tidak ada interaksi. Kita tidak bisa interaksi, begitu klik udah jalan. Hanya tampilan apa adanya. Sekarang di teorinya saya sudah menjelaskan bahwa dalam sistem grafika komputer ada hardware interaktif untuk melakukan interaktif seperti pakai keyboard, pakai mouse. Oke. Karena grafika komputer juga kan melakukan atau supporting terhadap pembuatan game. Namanya game itu kan interaktif dengan tools, pakai mouse bisa gerak-gerak. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan codingan untuk membuat interaktif menggunakan mouse. Oke. Perintahnya apa? Ya, oke, kita hapus ini dulu. Kita pakai perintah void setup. Nanti penjelasan void dan segala macamnya akan dijelaskan di depan. Di sini kita berikan size. Misalnya biar lebih luas, saya pakai 1000. Biar kalian nggak penasaran. Gimana kalau 1000, Pak? Oke, boleh. Jangan lupa tutup. Nah, kemudian void draw. Tutup. Isinya apa? If. Nah, kita sudah pakai jika maka di sini. If mouse pressed, ini interaktifnya nih. If mouse pressed, oke, apa yang terjadi kalau mouse-nya ditekan? Nah, oke, kita tutup biar nggak lupa. Fill fill ditekan 0. Jadi koma. Oke. If press, mouse press diklik, itu akan fill itu memberikan warna. Warna 0 itu nilainya atau warnanya hitam. Jadi kalau ditekan warnanya hitam. Else lainnya jadinya, jangan lupa tutup. Fill 255. Oke, terus apa yang dilakukan? Kita buat ellipse. Ellipse-nya, kalau tadi kita pakai ellipse itu XY-nya itu statis, sekarang kita pakainya yang berdasarkan mouse. Mouse X, mouse Y, ukurannya berapa? Misalnya lingkarannya diameternya ya pakai yang 100. Ups. Ya bentar lagi, dikit lagi materi saya. 100. Nah, dengan bermodalkan seperti ini, oke, tidak ada error, mudah-mudahan kita lihat cek. Bisa jalan tidak dia? Sedikit lebih lama, lebih kompleks. Nah, lihat. Kalau mouse saya mendekati ke layar kerja, oke, ini namanya berinteraksi. Mouse-nya berinteraksi. Nah, kalian main cacing-cacingan. Oke, dia berinteraksi. Dan kalau kita tekan, tadi kan perintahnya if mouse press fill 0. Tekan. Oke, tekan warna hitam. Oke. Apakah ini mengingatkan kalian kepada sesuatu kalau kalian suka ngedit gambar, foto, atau membuat gambar, kemudian kalian berikan warna? Ya, brush ataupun pen. Terserah. Ukurannya, diameter yang pennya itu kan ada yang kecil, besar, ya kan? Nah, ini tergantung dari ukuran di sininya. Mau kalian kecil kan, besar kan? Kenapa? Mouse X, mouse Y-nya. Kalau X-nya
Coba lihat typo tidak? Udah dilihat satu-satu. Bisa jadi. Iya. Oke. Oke. Bisa. Oke. Baik. Nah, ini salah satu bentuk interaktif. Nanti bisa juga kita memanggil keyboard. Oke. Jadi menggunakan keyboard arah kiri, arah kanan keyboard ya. Jadi nanti kalian bisa main game, buat game sendiri lah ibaratnya seperti itu. Dengan codingan buat game sendiri. Artinya ngoding sendiri untuk game. Kalau yang dipelajari TMD kan sudah ada toolsnya tuh. Unity, waktu itu kalau saya ngajar game pakai game maker itu kan. Nah, kalau ini kalian ngoding sendiri. Jadi processing itu sangat fleksibel sekali. Bisa digunakan juga untuk codingan-codingan seperti itu. Makanya ada codingan-codingan atau processing yang suka buat game berbasis Android, di processing pun bisa. Oke. Cukup lengkap dan sangat fleksibel serta user friendly. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita, praktek kita kali ini. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya tutup, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Seperti biasa saya berikan tugas itu 1 minggu, artinya deadline-nya, due date-nya itu sampai minggu berikutnya. Apa yang perlu dikerjakan? Ini silakan sudah ada di buku pedomannya, buku panduan praktikumnya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup jelas ya? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, bisa didiskusikan kita lewat WA group. Oke, silakan bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya ada kendala dengan processingnya, tolong perhatikan baik-baik dari sisi typo-nya, karena processing biasanya memberikan keterangan apabila ada salah ketik, salah typo, dan error apapun itu dia biasanya memberikan keterangannya. Bahkan program jalan, ada kasus seperti ini, program jalan, tapi Pak, kok nggak keluar hasilnya, saya tungguin lama banget nggak keluar Pak. Nah, kalian bisa lihat bagian error di bawahnya itu ada, dia akan memberikan suatu log file. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika kalian misalnya bermasalah, tolong log filenya apaan, sehingga bisa diketahui. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya. Sudah, Dek. Bisa kampus. Yang bawa laptop yang mana? Yang mana? Ini ngapain? Bisa YouTubean nggak? YouTubean mah bisa pakai komputer ayah aja di sana. Ya kamu yang iya. Komputer ayah kan bisa. Bisa game Roblox juga nggak? Nggak bisa, Kenapa? karena jaringannya nggak bisa. Udah ada bawa laptop ini aja. YouTube aja. Alhamdulillah.
tadi baru mau selesai. Keting. Anak dibuang ya. Gak mau makan ya. Wah. Lompat segala. Yuk, dah, come on, let's go. Let's go. Let's go.